Sahabat Katonesa, saat ini saya telah berada di salah satu tempat yang paling sangat luar biasa. Tepatnya ada di Benteng Orange. Nah, tempatnya kita akan bertemu langsung dengan salah satu seniman terkenal di kota Ternate, khususnya di Maluku Utara. Seni rupa adalah Mbak Fadria. Nah, seperti apa dan jejak rekam seorang seniman yang saat ini lagi mencoba untuk memprakarsai beberapa event di tingkat lokal di Maluku Utara maupun di tingkat nasional. Nah, sahabat Katonesa, kita akan jelajahi di dalam isi gedung ini karya-karya dari Fadria. Sahabat Katonesa, saya sudah berada di dalam ruangan Benteng di Orange, salah satu ruangan yang ada di Benteng Orange, tepatnya ada di gedung Magazin. Nah, halo, apa kabar Mbak Fadri? Nah, sahabat Katonesa, sebelumnya beberapa kegiatan yang dengan seni dan budaya. Kali ini saya dapat kesempatan untuk bisa bertemu dan berbincang ria bersama dengan salah satu seniman yang ada di Provinsi Maluku Utara, tepatnya ada di Ternate, bersama dengan Mbak Fadri. Mbak Fadri ya, kalau nama kerennya Mbak Fadri. Nah, Mbak Fadri, Anda ini seorang pelukis ya? Iya. Kenapa Anda memilih jalur lukis sebagai bagian dari identitas aktivitas profesional Anda? Oke, saya Fadria. Saya asal dari Ternate, Maluku Utara. Saya sejak kecil memang sudah suka melukis. Sudah dari kecil, dari usia? SD kelas 3. Wow, luar biasa. Ya, jadi kelas 3 itu saya sudah sering ikut lomba mewakili SD. Terus sampai kelas 5, kelas 6, karena orang tua juga sangat mendukung, sangat support, memberikan bahan alat yang memang betul-betul pada saat itu seorang anak dapat sepaket buku gambar dan pensil warna itu. Jadi menggambar itu sejak SD? Sudah sangat. Dan itu lanjut ke SMP? SMP saya suka menggambar tapi Kaligrafi. Nah, kaligrafi SMA, kemudian masuk ke perguruan tinggi. Anda memilih untuk kuliah dari SMA terus berpindah ke perguruan tinggi. Anda memilih fakultas yang berkaitan dengan ini, dengan hobi Anda. Waktu selesai SMA saya malah teknik. Jadi saya tidak mengikuti sesuai dengan keinginan saya. Saya masuk teknik, waktu itu teknik elektro yang pegang listrik. Tapi setelah itu saya itu SMA ya? SMP perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Nah, saya kuliah di Politeknik Manado. Oh iya. Terus setelah lulus saya malah justru lebih senang berkesenian. Jadi ada pertama saya buat satu lembaga namanya Rumah Seni Sabuah. Nah, dari Rumah Seni Sabuah itu yang kemudian saya semacam menemukan jati diri. Tapi itu belum lukis masih tetap, cuman saya belum tahu mau diarahkan kemana karena di sini di Ternate sangat terbatas fasilitas, tidak ada sekolah formal yang menunjang itu. Jadi saya bertemu dengan salah satu perupa, dia dari Medan, kebetulan suaminya tugas di sini. Dari dialah yang kemudian saya banyak menemukan sisi lain yang tersimpan yaitu berarti dari Politeknik kemudian berpikir untuk belajar khusus tentang seni rupa. Betul. Jadi mulai dari situ saya mulai asah sketsa saya, mulai asah ilustrasi saya, dan itu perjalanan saya menemukan sampai ke titik di mana saya sudah menetapkan untuk harus terjun di dunia seni rupa. Itu prosesnya sangat panjang dan itu otodidak. Berarti Anda otodidak ya dalam proses itu? Ya, saya 14 tahun itu saya memang betul-betul melewati proses kreatif itu dengan otodidak. Tapi saya banyak ikut residensi. Jadi beberapa saya diundang. Ini Mbak, saya lihat ini gambar ini. Mungkin bisa kita jalan-jalan Mbak Fadria. Ayo sini. Berarti Anda begitu selesai kuliah di Politeknik, Anda kemudian bergerak pindah di mana lagi? Karena 14 tahun saya berkesenian, terus saya sudah memantapkan diri untuk tetap
berkesenian. Akhirnya dengan melewati kegiatan-kegiatan non formal seperti magang, residensi khususnya di seni rupa, kurator. Saya belajar semua itu, dan beberapa kali juga saya dapat kayak semacam grant khusus di seni rupa. Dan disitulah saya mulai memantapkan diri bahwa saya harus ilmu yang saya dapat di lapangan harus saya bentuk menjadi satu ilmu yang tidak hanya sekedar menemukan saja begitu, tapi harus saya mempelajari secara formal. Maka saya tetapkan di 2018 untuk ambil S2. Oh iya, berarti Anda ini keluaran magister seni rupa. Wah, sahabat Kartunesa, menggambar ataukah melukis bukan pekerjaan sederhana, karena memiliki kemampuan, kecenderungan terutama adalah emosional untuk melakukan proses bersama. Ini Mbak Fadria ini tidak hanya cukup otodidak, tetapi karena ketertarikan kemudian menimba ilmu lagi di perguruan tinggi, kemudian menjadi seorang magister sains seni rupa, magister seni rupa. Anda kemudian menjadi seorang magister of seni rupa. Jadi khusus S2 Anda adalah seni rupa di universitas di mana? Di Institut Seni Indonesia Surakarta. Surakarta. Berarti jangan sampai pengaruh pikiran orang Surakarta membawa Anda untuk membuat karya di Ternate, tidak kan? Justru Anda membawa Maluku Utara mempengaruhi seni Indonesia, begitu ya? Dan itu tidak mudah saya melalui itu, karena saya S1-nya bukan seni, jadi saya harus menunjukkan bukti otentik perjalanan kreatif saya di dunia seni, yang kemudian itu bisa jadi penunjang yang kuat sampai saya bisa lolos dari sini. Di magister seni rupa tadi. Wah, luar biasa sekali. Terus saya kembali Anda dari Surakarta, Anda ke Ternate. Saya pulang, saya balik tahun lalu. Terus saya berproses. Ini adalah karya-karya yang dalam gedung ini adalah karya-karya hasil tesis garapan karya akhir saya. Berarti ini nanti akan sahabat Kartunesa, saya akan tunjukkan ke Anda beberapa karya yang sudah dipamerankan ya, sudah dipublikasikan ke publik dan sudah dilihat banyak orang. Tetapi mungkin kami akan tunjukkan, saya akan tunjukkan, dan Mbak Fadria mohon diberi penjelasan terhadap gambar ini. Mbak Fadria, karya mana yang pernah dipamerankan? Ya, kalau yang ini dua, ini pernah saya ikut pameran di Solo, waktu itu pameran virtual tapi. Ini dibawa ke Solo? Nah, ini virtual ya, Solo. Pameran virtual. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Tapi pengerjaannya karya ini tahun 2019. Oke, Mbak Fadria, saya masuk saja ke gambarnya. Ini temanya apa, Mbak? Nah, ini judulnya Pulang. Pulang. Jadi karya Pulang ini sebenarnya lahir dari sebuah perenungan. Ini karya judulnya Pulang. Jadi Pulang ini saya melewati sebuah perenungan. Mungkin hal ini bisa terjadi di siapapun. Jadi pulang ini saya menginterpretasikan sebagai tidak hanya sekedar pulang, kita pulang ke rumah, kita pulang kemana gitu. Tapi pulang secara lebih esensi pulang itu lebih jauh lagi. Itu Anda tuangkan di dalam gambar abstrak ini? Iya. Kalau ini disebut abstrak atau gambar apa ini? Ini abstrak. Jadi abstrak tapi lebih karena ada beberapa simbol yang memang saya tampakkan di dalam sini. Metafor-metafor yang saya wujudkan secara kasat mata. Jadi dia bisa jadi abstrak surrealis. Jadi membaca beberapa ornamen atau beberapa metafor atau simbol-simbol yang saya tampakkan di sini, kayak misalnya tampak kotak seperti kalau terlihat seperti jendela, ada rumah, kemudian ada pohon. Waduh, Mbak, saya sebut Nona Fadria aja lebih biar kita memang berada di Maluku Utara. Iya, Nona Fadria. Ini gambar, kalau saya sebagai orang yang tidak memahami ini, saya lihat ini nuansanya lebih ada sebuah keputusasaan, ataukah mungkin karena ada stressing dari seorang yang menggambar. Anda memperlihatkan itu di situ tidak? Iya, memang itu selalu terjadi setiap dan itu bukan hanya dalam 1-2 karya. Hampir semua karya saya
selalu saya libatkan pikiran dan perasaan saya. Oh iya, jadi itu pasti. Semua harus dituangkan ke dalam. Jadi semua panca indera, terutama mata, dia pengaruh ke pikiran, saya olah pakai rasa saya. Itu selalu terjadi. Dan bisa apapun isunya. Jadi misalnya saya melihat lingkungan yang dekat dengan saya. Kemudian lingkungan secara universal, di mana saya selalu berada. Misalnya saya di Maluku dan di Jawa pasti berbeda. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa gambar ini di dalamnya ada diri Anda ataukah ada diri orang lain di situ lagi? Itu sangat subjektif. Subjektif ya. Jadi saya tidak bisa pure interaksi itu pasti terjadi setiap karya. Entah itu pikiran orang lain saya membawa ke pikiran saya, atau pikiran saya kemudian saya mencoba masuk ke pikiran orang lain. Iya. Gambar ini pernah dipublikasi? Ini juga pernah saya coba ikut, tapi karena melalui proses kuratorial mungkin belum masuk. Tapi ini juga pernah dipresentasikan waktu saya masuk di kelas studio. Ini pernah saya presentasikan. Ini judulnya Home. Jadi judulnya Home sebenarnya rumah. Iya, rumah. Home ini bisa seperti pulang. Ya. Nah, ini 2 seri sebenarnya. 2 seri ya. Ini juga rumah. Ini seri yang memang betul-betul saya siapkan khusus. Jadi ada kemiripan dari Anda ingin pulang ke rumah gitu ya. Oke. Sahabat Kartunesa, 2 gambar ini Anda lihat, dan kemudian kita akan juga mengajak Nona Fadria ini untuk bisa melihat secara dekat gambar-gambar yang paling menurut saya ini spektakuler karena menggambar di atas kanvas yang besar, kain kanvas yang besar. Nah, Nona, kertas kanvas di Ternate itu sulit didapat. Kain kanvas sulit didapat. Anda dapat dari mana kain ini? Nah, ini sebenarnya saya harus bawa semua dari Jogja. Bawa semua dari Jogja. Ya, jadi saya karena ini karya tesis saya adalah penciptaan seni rupa. Jadi saya bawa langsung dari Jogja. Bawa ini kainnya dari Jogja. Ya. Kainnya dari mana? Nah, jadi ini semua khususnya kain itu saya beli dari Jogja. Kanvas ya, kain kanvas. Sebutnya disebutnya kain kanvas. Kain kanvas. Nah, kain kanvas ini saya beli meteran. Jadi tidak saya beli yang sudah langsung siap dilukis. Nah, itu biayanya mahal. Jadi saya beli yang meteran dan saya produksi di sini. Semua karya ada 28 karya ini saya kerjakan dalam jangka waktu kurang lebih hampir 9 bulan. 9 bulan. Total karya yang Anda sudah produksi berapa banyak? Yang ini karya-karya baru. Karya-karya yang pernah pameran masih di sana di Solo. Nah, ini karya-karya baru yang memang khusus untuk menunjang karya tesis saya. Jadi saya produksi di Ternate. Dan kenapa besar-besar? Mungkin pasti ada yang bingung. Ini kenapa besar-besar? Iya, saya tadi kaget lihat gambar abstrak sekali. Jadi karya besar-besar ini memang saya berangkat dari konsep mural. Nah, jadi ide penciptaannya saya berangkat dari proses mural karena saya beberapa kali pernah mengerjakan mural. Mural itu mungkin yang masih awam belum tahu, mural itu adalah gambar karya 2 dimensi yang mediumnya adalah dinding. Jadi mungkin kalau di kota-kota besar kayak Bandung, Jogja, Solo, beberapa dinding-dinding yang dilukis, nah itu namanya karya mural. Di Ternate Anda sudah gambar berapa dinding? Baru sekitar 4 dinding. Tapi yang paling terpanjang itu ada di Tarau. Di Kelurahan Tarau ya? Iya. Dinding yang itu saya lihat itu. Keren sekali. Itu 2017. Itu saya dapat grant dari Konsulat Amerika Surabaya. Oh iya. Untuk bikin proyeknya di situ.
Wah, keren sekali. Dan saya libatkan ada sekitar 50 perempuan relawan untuk menyuarakan ide, gagasan, dan inspirasinya. Jadi proses pelibatan masyarakat juga terlibat ya di dalam proses. Target Anda apa di pelibatan itu? Target apa di masyarakat? Targetnya adalah di sini kan temanya kan tentang feminis, tentang feminis. perempuan. Jadi temanya adalah perempuan bicara perempuan. Bagaimana perempuan itu harus dihargai, baik itu dari secara pendapatnya, secara sikap dan apapun gitu. Jadi tema perempuan bicara perempuan adalah penghargaan. Terima kasih telah mensupport channel ini untuk terus berkembang. Jangan lupa subscribe guys.